lahiriah tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Dari hamil, kalau hamil. Telantar Imo dari hamil sampai detik ini. Sama sekali nggak pernah samsek. Malam ini melaporkan Ahmad Dipoditiro untuk kasus penelantaran anak itu pertama. Kedua, illegal access, yaitu adalah chat yang disebarluaskan, chat pribadi yang disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Selanjutnya sama Abang Fahmi. Jadi ada dua laporan ya. Yang pertama tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita sudah laporkan. Sebetulnya kita nggak akan mau melapor seperti ini sebetulnya ya kan, karena bagaimanapun juga itu adalah ayah daripada anaknya. Tapi karena sudah kelewatan, terpaksa kita laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang adanya illegal access yang dilakukan oleh seseorang yang tanpa izin, tanpa persetujuan dari pemilik percakapan tersebut telah menyebarluaskan komunikasinya, termasuk data-data pribadi yang ada di dalamnya. Nah, ini kita laporkan dengan Undang-Undang ITE pasal 30 dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi itu yang kita laporkan. Setelah ini kita akan melaporkan juga mungkin di Polres Tangerang terhadap Hari Rabu. Ada pelapornya, ada lagi. Jadi ada dua korban, Nikita dan Kak Fitri. Kak Fitri juga akan melaporkan terhadap seseorang yang telah menyebarluaskan komunikasi pribadinya yang ada di WhatsApp HP-nya. Seperti itulah. Jadi ini pembelajaran, jangan coba-coba bermain-main dengan persoalan hukum seperti ini. Itu saya peringatkan sekali lagi. Dan juga laporan Niki terhadap seseorang Dipo tentang penelantaran anak ini juga untuk pembelajaran. Jadi jangan menelantarkan anak. Walaupun Anda bermasalah, itu ada kewajiban. Kewajiban itu bukan persoalan nafkah secara lahiriah, tapi nafkah batin. Kasih sayang seorang ayah itu wajib. Begitu sebaliknya kasih sayang seorang ibu. Jadi ini pembelajaran semua, kita laporkan supaya jadi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan coba-coba Anda bermain-main terhadap anak Anda sendiri. Nanti persoalannya adalah persoalan hukum jadinya. Dari hamil, kalau Telantar Imo dari hamil sampai detik ini. Tapi sebetulnya jangan dilihat dari berapa nominal yang dilaporkan ke polisi ya, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kasih sayang ke anaknya gitu, atau nggak usah itu dia nanya kayak atau apa tuh nggak pernah. Jadi menelantarkan ini jangan diasumsikan tentang finansialnya, tapi termasuk kepentingan anak itu sendiri, lahir dan batinnya itu penting sekali. Nah, kalau ini dibiarkan seorang ayah terus tiba-tiba menelantarkan, tidak pernah melihat dan sebagainya, ini ada persoalan-persoalan hukum jadinya, itu namanya menelantarkan. Jadi nafkah itu bukan nafkah lahir, tapi nafkah batin juga itu perlu terhadap seorang anak, apalagi anak kecil. Dipo itu tahun lalu ada telepon, tapi nggak pernah nanya, cuman kayaknya dia nelfon sama saya nggak diangkat, mungkin tidak terangkat karena mungkin sudah malam gitu. Nggak pernah nanyain soal anaknya? Sama sekali nggak pernah, samsek. Jadi seperti itu, yang kami persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan, duit Niki mungkin lebih banyak. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin. Seorang ayah terhadap anaknya, ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok, kita siap bawa itu anak. Ini adalah bukan kepentingan, Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan, inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah, itu saja. Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa miminya sudah berjuang sampai seperti ini gitu.